Dan berat, Jokowi mengungkapkan alasannya baru melapor ke polisi agar lebih jelas. Malam ini kami undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin. Selamat malam, Prof. Hamid. Malam. Prof. Hamid, awalnya kami itu tidak akan mengundang atau tidak akan membahas soal ijazah palsu. Tapi kasus ini bergulir, Pak Jokowi lapor langsung, dan kami undang juga Prof. Hamid ke sini. Karena kita ingat tentu, Pak Jokowi saat dituding PKI, bukan Muslim, antek asing, bergeming, diam, nggak komen. Pro Cina khususnya. Tidak berkomentar, tidak dianggap serius. Tapi saat dibilang ijazah palsu, melapor ke polisi, bahkan melapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Bagaimana Prof. Hamid membaca ini? Kaget nggak, Prof? Saya tidak kaget. Kenapa nggak kaget? Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim, seolah-olah dijolimi kan? Kenapa bisa membaca itu? Gini, ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote soal ijazah? Karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan? Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan, seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia, artinya dia bohongin rakyat Indonesia kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. 2018 kalau saya nggak salah sudah mulai ada yang menyoal. 2019. Kenapa? Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Nah, kulminasinya ingin dia buktikan bahwa kalian salah. Kalau ijazah palsu, tudingan ijazah palsu terbukti bahwa itu salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga. Itu cara berpikir dia. Ini asumsi saya ya. Asumsi, Prof. Sebenarnya bukan asumsi saya, keyakinan saya seperti itu. Ini game yang dia mainkan. Kenapa bisa yakin, Prof? Ya melihat gaya beliau. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Oke, kalau kata Pak Jokowi tadi jawabannya, ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Ya, jadi tapi dianggapnya bahwa selesaikan ke ranah hukum. Benar, sudah sekian bulan yang lalu kan, dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ijazahnya palsu atau tidak, tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang? Nah, saya ingin sekali menjadikan kasus itu haknya Pak Jokowi membela diri. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan polisi? Begini, beberapa tahun yang lalu Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh dua orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah, di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu. Tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama, membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa kelima orang itu karena hukum atau tidak. Tapi kalau Pak Jokowi punya bukti kuatnya gimana? Ya, apa bedanya juga dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla? Ada di sosial media, orang yang menulis, orang yang berpendapat juga ada. Berarti ini test case buat saya ya. Prof. Hamid mengatakan bahwa polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih. Kenapa dianggap? Padahal kalau Pak Jokowi bawa buktinya? Kenyataan. Karena orang yang diadukan oleh keluarga Pak Yusuf Kalla tidak diapa-apakan sampai sekarang. Pasalnya pencemaran nama baik, ya, 310. Persis. Tidak diadukan. Tidak ada kabar berita sampai sekarang. Saya tanya putrinya Pak Yusuf Kalla, orang yang menerima pelaporan itu setelah beberapa hari sudah tidak bisa dihubungi. Oke, tapi kalau kita bicara soal ijazah palsu, kembali ke kasus ini, sebenarnya seberapa merusak nama baik Pak Jokowi? Seberapa urgent ini untuk ya, kalau memang ternyata terbukti ijazahnya asli, maka memang reputasi dia hilang. Dianggap memalsukan dan membohongi. Maksudnya kalau palsu? Kalau palsu, enggak. Kalau terbukti ijazahnya asli, dia memang sangat terpukul. Karena itu harga diri, masalah harga diri Pak Jokowi. Ya, dignity, martabat. Ada masalah martabat, makanya Pak Jokowi karena ijazah itu dipakai sebagai dokumen
persyaratan ketika dia mau menjadi pejabat publik. Tapi apa perlu sampai dibawa ke polisi? Misalnya nih, kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu ya asli, toh kan sudah diverifikasi oleh KPU. Kalau kita bicara soal hukum pembuktian ya, soal persangkaan. Ya, KPU tidak senyelimet itu ketika dia menerima pasti. Ya, pertama, dia tidak ada kecurigaan bahwa ya, teman-teman, tadi cukup menarik ya apa yang dijelaskan tadi oleh pembawa acara dan tentu sama yang diundang tadi di acara TV One dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana ya tanggapan Pak Jokowi sendiri ya setelah mendapatkan tuduhan atau tudingan yang dituduhkan kepada beliau adalah tentang kasus ya pemalsuan ijazah. Nah, teman-teman, kita melihat tadi bahwa yang disampaikan itu bahwa Pak Jokowi sedang melakukan statement-statement yang memang bagaimana cara dia untuk memainkan politiknya, teman-teman. Nah, untuk itu kita melihat bahwa di sini ada yang menyampaikan pendapatnya ya. Roy Rismond dan beserta Ibu Tifa itu sudah menang ya, memperjuangkan ya kalian berbuah manis dan hebat. Profesor berjuang terus ya, pantang mundur. Di sini ada yang disampaikan bahwa 11.000 triliun persen ya ijazahnya Jokowi palsu, kata Roy Rismond dan kawan-kawan. Itu terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Nah, teman-teman, yang menjadi satu pertanyaan buat kita ya, itu kenapa ya baru diusut, baru dibongkar saat ini, padahal ya ijazah ya katakan Pak Jokowi sudah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Nah, itu kenapa baru akhir-akhir ini kita bisa membongkar kasus ini? Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh profesor tadi bahwa sebenarnya kasus ini sudah dimunculkan di tahun 2018, namun itu semua ditutup rapat-rapat dan tidak bisa dibongkar. Nah, mungkin akhir-akhir ini ya teman-teman yang berjuang, jadi mereka berusaha untuk supaya kasus ini bisa kelihatan terang benderangnya, teman-teman. Dan lihat di sini ya, mana ada rasa takutnya profesor, namanya juga ODJ. Kalau punya rasa takut mah namanya waras itu. Nah, jangan harap Indonesia bisa aman dan sejahtera selama Jokowi tidak dihukum mati dan tidak dirampas semua hasil korupsinya. Ya, Jokowi memimpin Indonesia tujuannya memang bikin hancur NKRI. Nah, ini mengerikan sekali, teman-teman ya. Ada yang sampai mengatakan seperti ini bahwa Jokowi harus dihukum mati dan diadili, dan aset-asetnya dirampas, diambil lagi karena dia sudah merampas negara Indonesia. Kalau tidak segera diadili dan hancur negara NKRI ini, teman-teman. Nah, seharusnya penegak hukum tegas ya. Badan Hakim minta Jokowi secara paksa dan tegas para oknum cemen takut sama Jokowi supaya kasus ini cepat selesai, supaya tidak ada lagi kegaduhan ya. Kalau Kapolri, Hakim, KPU ya, Kapolda punya harga diri, harusnya mereka saling sinergi untuk memulai membuka kepalsuan ijazah Jokowi ini. Untuk apa? Demi atas nama baik institusi mereka ya, karena mereka sebelumnya menzalimi pendakwa. Nah, pelindung Jokowi adalah Pak Prabowo. Jokowi bisa diadili jika Prabowo memberikan perintah. Nah, ini teman-teman satu dilema buat kita ya. Ya, melihat bahwa kecuali kalau Bapak Prabowo di sini benar-benar mengambil sikap tegas dan tidak memandang kanan kiri ya, walaupun wapresnya sebagai anaknya Jokowi, Pak Gibran, tapi ya karena kita melihat yang salah tetap salah dan tetap diberlakukan hukum dan sesuai peraturan perundang-undangan di negara kita ini, teman-teman ya. Dan ini menurut teman-teman kita bahwa mantap sudah buktikan ya, sinektif ijazah aspal ya, asli palsu. Nah, saatnya asli muncul di publik supaya tidak sehina-hinanya. Harusnya Jokowi segera ditangkap. Rakyat terlambat sadar bahwa dinasti Jokowi telah mengkudeta negara. Bagaimana Jokowi mewariskan kekuasaan kepada anaknya Gibran yang tak layak sebagai wapres. Jika bukan raja, Jokowi sejatinya tidak menghina rakyat dan bangsa sehina-hinanya. Rakyat harus segera akhiri dinasti Jokowi. Nah,
Ya, Pak Hamid sangat benar dengan temuan baru Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU. Ayo Pak Hamid, suarakan terus. Ya. Pemilihan Pilpres yang menang seharusnya Prabowo, bukan Jokowi. Jokowi tukang tipu. Nah, ya, rasa gemar-gemor jajah orang untuk ya ngango kacamata. Nak ngango berarti palsu. Polisi sangat tenang, ya, sangat terang pilih kasih yang menyatakan polisi adil ke anak kelama 7 turunan. Ya. Karena baru sekarang ijazah palsu diungkap, sekarang karena pada waktu masih aktif resmi Jokowi sangat otoriter dan semua aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa, semua tergantung pada Jokowi. Nah, saatnya rakyat NKRI tahu kebenaran dan kejujuran. Rakyat berhak menuntut konsekuensi ya ijazah palsu dari Solo, DKI Jakarta dan KPU Pusat. Nah, kalau pada saat jadi presiden dituduh pakai ijazah palsu, ya pasti ditangkap, ya ditangkap dan dipenjara oleh penipu rakyat, ya nggak menggunakan yang lama. Nah, skandal ijazah Jokowi ini harus dibawa ke ranah hukum, ya bukan ke ranah politik seperti yang seperti yang mengakibatkan berbulan-bulan tidak pernah selesai. Ya, termasuk ternak Jokowi semua cuma bikin gaduh dan sudah disetting supaya negara tidak tenang, biar kasus benar-benar tertutupi oleh kegaduhan ijazah ini. Oke. Jokowi rakus jabatan sampai meminta fotonya dipasang di ruang kertas, memalukan. Ya, Jokowi manusia serakah, tidak tahu diri. Ya, sudah diangkat dari tukang kayu menjadi wali kota Solo, gubernur, presiden. Ya, berkhianat ke PDIP, manusia manusia opo. Ya, sini mengatakan rusak dan hancurnya NKRI karena kelakuan elit-elit politik yang tidak bertanggung jawab. Bukan sekarang saja, daripada tahun Jokowi ijazahnya meragukan, cuman banyak yang menutupi karena dia berkuasa. Ya, present KO jadi peneliti, ya disamakan sama masalah anak Jokowi ini. Orang kurang lihat apa masalah anak Jokowi itu sudah tidak diteruskan oleh Jokowi dan sudah memanfaatkan tergugat. Ya, fitnah adalah dosa besar dalam Islam, di mana pelaku menuduh seorang pelaku perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Ya, dosa ini lebih kejam dari pembunuhan karena dapat merusak nama baik, merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan. Pelaku fitnah diancam hukuman seberat neraka dan yang berbuat harus meminta maaf, yang mengklarifikasi fitnah yang disebarkan dan bertobat kepada Allah. Ya. Simpel, penegak hukum udah dikunci, ya, sama Mulyono semua. Satu kata Pak Presiden rombak semua penegak hukum. Negeri masih banyak orang yang pintar dan benar. Ijazah Jokowi buat gaduh negeri, capek-capek diproses dan buat gaduh rakyat banyak dan gaduh negeri. Ya. Kalau benar palsu, tangkap semua pelindung, pendukung dan semua projo-projo kuasa hukumnya segera biar tak selalu jadi kegaduhan. Kalau asli tangkap juga kelompok Roy dan kawan-kawan. Nah teman-teman, itulah bagian dari komentar yang ada di dalam video ini. Mereka begitu semangat dan memberikan aspirasi mereka dan dalam pendapat-pendapat mereka, teman-teman. Ya, teman-teman juga yang ingin mau berbagi pendapat, silakan berikan komentar Anda di dalam video ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.